Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Iman Hadi Wijaya Sarjana Ekonomi yang sudah menyampaikan sambutan dari Forum Komunikasi kami masjid. Untuk sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Kemili kepada Bapak Andi Darmanto SSPM DPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pun Ya pun. yang terhormat Bapak Tahu Bapak Jemput Herawat Desa Gebagi, yang saya hormati Ketua KTM serta pengurus KTM Bapak Jiman Haji Wijaya SE, yang saya hormati para takmir masjid sekecamatan Keling, terkhusus masjid takmir masjid Ar-Raudhah beserta pengurusnya, yang saya hormati para hadirin jamaah yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat-Nya kita masih diberikan nikmat sehat iman dan Islam sehingga kita semua dapat hadir pada sore hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, keluarga dan kerabat dunia yang mendapat sampai di akhir. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus dari Masjid Ar-Raudhah karena bersedianya kami dari KTM berkunjung dalam safari Ramadan di Masjid Ar-Raudhah ini. Dalam kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita dari KTM masih tetap bersama untuk kegiatan keliling masjid yang dimana dilaksanakan sekarang pada asar di salat di bulan Ramadan ini. Saya juga selaku pemerintah Kota Bandar Lampung mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus masjid. Kemarin kita telah melaksanakan safari Ramadan dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah terlaksana dengan baik berkat kehadiran bapak-bapak juga yang ikut meramaikan kegiatan safari Ramadan Wali Kota Bandar Lampung. Saya berharap kegiatan-kegiatan kebersamaan kita khususnya bidang keagamaan terus berjalan dengan baik. Kita bersama-sama saling silaturahmi, mengenal satu sama lain dalam kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya yang ada dan pemilik. Tidak dapat banyak saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita masih diberi kesehatan, kemudahan untuk saling bertemu lagi silaturahmi di kegiatan keagamaan. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Camat yang sudah menyampaikan sambutannya. Karena tadi sambutan pada acara Sabda Ramadan pada kesempatan ini. Acara selanjutnya yakni ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemilih kepada Bapak Haji Bona Ilawan Sakit Lagi di Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ra'aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Yang terhormat sekaligus kita bangga-banggakan Bapak Camat Kemili, Bapak Andi Dharma Putra MIP. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua FKTM beserta
kepengurusan FKTM Kecamatan Kemiling yang sempat hadir. Kemudian yang kami hormati, kami muliakan, kami takzimi para ketua atau juga pengurus masjid se-Kecamatan Kemiling yang sempat hadir. Tentu bil khusus adalah Masjid Ar-Raudhah Kecamatan Kemiling. Siap. Kemudian Pak Ira tambah ganteng aja loh. Nih, para ustadz, para kiai kita. nanti dikira nggak datang lagi. Betul-betul kita pada hari ini, tepatnya hari yang ke-8, kita bisa bersilaturahmi dan melakukan taklim karena majelis perkumpulan yang paling dibangga-banggakan Allah itu dua. Satu majelis taklim, yang kedua majelis zikir. Itu yang paling dibangga-banggakan Allah. Bahkan Allah pamerkan kebanggaannya di hadapan para malaikat. Oleh karena itu mudah-mudahan sore hari ini kita termasuk yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyampaikan salawat beriring salam kita ke hariban baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita berbangga hati bahwa umur kita bisa sampai di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Yang menjadi kebanggaan lagi bukan hanya karena umur kita sampai, tapi kita mampu melaksanakannya. Banyak saudara-saudara kita itu yang sama dengan kita, umurnya juga sampai di Ramadan, tapi kan alangkah banyaknya juga yang ternyata mereka tak mampu melaksanakan ibadah Ramadan itu. Kemudian yang kedua, kebanggaan kita adalah bahwa bukan hanya kita mampu melaksanakan, tapi ternyata kesadaran kita yang tinggi menyulut energi positif kita untuk dapat meraih keberkahan dan juga ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Karena kalau mau dibuka, sesungguhnya Ramadan ini kado terindah dari Allah untuk kita. Jadi kado yang luar biasa gitu. Karena memang Allah ingin seperti awalnya menjadikan manusia ini menjadi khalifah fil ardh. Makanya saya memberikan tema sore hari ini, Ramadan ini memanusiakan manusia gitu. Enggak usah tersinggung dengan judul ini. Kalau gitu selama ini kami belum manusia loh Pak Ustaz, enggak juga. Tapi artinya memanusiakan manusia itu mengangkat sebuah kesadaran bahwa ternyata banyak manusia itu yang dihidupkan oleh Allah, tapi ternyata perilaku, tabiat dan apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan Allah sebagai manusia. Nah, makanya puasa itu membentuk kita untuk menjadikan kita menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang dibanggakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Di mana kita dibanggakan Allah itu pertama karena memang kita paling sempurna. Dari fisiknya saja kita paling sempurna. Begitu pula kita diberikan potensi. Pertama potensi akal, yang kedua potensi nafsu, kemudian yang ketiga diberikan kelengkapan agama. Nah, potensi akal ini juga dimiliki oleh malaikat. Nah, potensi akal inilah yang membuat kita terus berkembang sehingga memiliki nilai yang lebih daripada makhluk yang lain, dan yang membuat kita maju, ingin berubah untuk segala sesuatunya didorong oleh nafsu. Nah, malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu, makanya mereka tidak punya beranak pinak dan sebagainya. Nah, kita dilengkapi oleh Allah nafsu. Kalau bukan karena nafsu kan nggak mungkinlah kita memiliki baju yang berbeda-beda, memiliki mobil yang berbeda-beda, memiliki rumah yang juga berbeda-beda, memiliki anak keturunan dan sebagainya. Itu kalau bukan karena nafsu. Nah, nafsu dengan akal ini seiring sejalan. Dia hanya merupakan sebuah alat gitu. Alat kita untuk lebih maju dan berkembang. Makanya ketika alat ini tanpa dikendalikan, nah
Allah menyampaikan manusia itu bahkan bisa masuk ke dalam jurang yang lebih hina daripada binatang, balhum adol, ya, lebih hina daripada binatang, karena dia tidak punya pengendali. Karena dia ingin punya kendali itu, maka Allah itu kirimkan salah satunya kepada kita yang namanya Ramadan. Di dalam Ramadan itu sendiri ada namanya puasa. Kalau puasa, hampir semua orang kan, semua agama juga ada puasanya. Nasrani ada puasanya, Majusi ada puasanya, kemudian Hindu, Buddha juga ada puasanya. Nah, tapi hebatnya kita bahwa puasa kita itu sudah disusun sedemikian rupa, sudah ditentukan waktunya. Makanya puasa itu ada namanya puasa wajib. Wajib itu sendiri kan terdiri dari 3. Satu namanya wajib Ramadan, yang kedua wajib karena nazar, yang ketiga wajib karena kifarah. Nah, kalau wajib karena Ramadan ini wajib bagi setiap orang muslim, mulai dia balik sampai dia masih punya nyawa asalkan mampu. Makanya saking wajibnya dia punya jalan keluar. Kalau tak mampu karena sakit atau tua dan sebagainya, ada fidyah. Dan dia ditentukan di bulan Ramadan 1 bulan. Nah, bulan Hijriah itu dengan bulan Masehi itu bedanya. Kalau bulan Hijriah itu hitungannya hanya 29-30, tidak ada 28, tidak ada 31. Beda dengan tahun Masehi, dia ada 28, ada 31. Makanya 1 bulan itu boleh jadi 29, boleh jadi 30. Nah, kita bangga kemarin itu puasa kita barengan. Tapi bisa jadi nanti di Idul Fitri berbeda nanti karena hitungannya. Tapi itulah hebatnya kita Muslim gitu. Nah, yang kedua, puasa wajib itu nazar. Nazar itu bukan karena Allah. Nazar itu karena kita yang berjanji kepada Allah, makanya dia menjadi wajib. Karena kita yang janji, maka Allah akan tunggu dan minta janji itu. Makanya yang nazar itu boleh, tapi kalau bisa ya tidak gitu. Karena takutnya kita lupa atau kita tidak mampu. Yang ketiga, kifarah. Wajib karena kifarah, artinya kifarah itu wajib dia puasa karena ada pelanggaran pada aturan-aturan ibadah. Contoh, kalau haji dia lagi mengenakan ihram, ternyata berhubungan badan, begitu kan? Begitu pula puasa. Kena kifarah kapan? Ketika ternyata dia berpuasa, suami istri berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Nah, kena kifarah gitu. Wajib karena memang melanggar aturan gitu. Nah, ada yang kedua namanya puasa sunnah. Puasa sunnah. Nah, ada apa dengan puasa ini? Hubungannya dengan manusia. Karena kita manusia itu punya kelebihan, punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Itulah lebihnya manusia itu. Dan salah satu sarana untuk mengendalikan diri itu ya puasa. Pengendalian diri kita ini kan bagus, hebat. Bukan hanya mengendalikan diri dari yang haram kalau kita puasa ini, tapi mengendalikan diri dari yang halal. Lo beras di rumah itu beras kita beli dengan gaji kita, halal betul itu. Makanan minuman di rumah itu semuanya halal itu. Istri itu istri kita nikahi betul dengan sah, tapi tak boleh di siang hari bulan Ramadan. Artinya puasa itu mengendalikan diri dari yang halal, bukan dari yang haram. Kenapa kok dari yang halal? Karena kalau kita mampu mengendalikan diri dari yang halal, pasti punya kemampuan mengendalikan diri dengan yang haram gitu. Nah, ini puasa.
Jadi kita diperintahkan untuk memiliki sifat-sifat surga. Karena kalau ditanyakan kita ini, siapa yang mau masuk surga? Mau maling sekalipun, kalau ditanya mau nggak masuk neraka, jelas nggak mau lah dia. Kita juga satu-satu ditanya, nggak ada satu pun kita yang mau masuk neraka. Jawabannya pasti kepengen masuk surga. Dan surga itu ternyata memang kampung halaman kita itu. Awalnya kan manusia itu malah nantang dia. memang tinggal di Sekarang surga. dikejar kan? Tapi pada Allah, karena memang manusia itu harus menjadi khalifah fil ard, maka turun ke muka bumi dan sekarang rame-rame lagi, kepengen balik lagi kampung dan pengen lagi pulang lagi ke kampung halaman kita surga itu. Masalahnya kan sekarang ada kampung halaman kita itu surga itu tidak bisa menerima sembarangan orang lagi sekarang. Allah sudah tentukan bahwa yang bisa mudik ke surga, pulang kampung ke surga itu adalah yang memiliki tiket yang sudah ditentukan oleh Allah. Takwa. Apa tiketnya? Takwa. Makanya tujuan utama dari puasa itu la'allakum tattaqun gitu. Jadi kemampuan kita mengendalikan diri dari yang halal itu, itulah takwa itu. Kalau baru mampu mengendalikan diri dari yang haram, belum sampai pada derajat takwa yang sebenarnya. Tapi kemampuan kita mengendalikan diri dari yang halal, justru itu hebatnya tingkat takwa itu. Makanya, ya contoh tadi istri-istri kita, tapi di siang hari kan nggak boleh. Saya tanya gini, Pak Kawan, saya dengan istri saya ini kan kebetulan berangkat ke Surabaya, kan nggak puasa, gitu, siang-siang. Boleh nggak kami berdua itu berhubungan badan di siang hari? Ya nggak boleh lah. Masalahnya kan bukan karena nggak puasanya, tapi tak boleh berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Makanya kiparatnya puasa 60 hari berturut-turut saro kita Sebulan aja melanggar. lagi 30 hari aja kita susah. Nah, makanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, ternyata ketakwaan itu sebenarnya adalah kemampuan kita untuk dapat menangkap sinyal-sinyal Tuhan. Apa yang diminta Allah itu sesungguhnya itulah tanda-tanda dari sifat-sifat dari penduduk surga itu, Bapak dan saudara sekalian. Nah, makanya kalau kita rindu dengan surga, ya belum tentu pula kita masuk surga, Pak. Hanya kita yang rindu surganya aja belum tentu rindu kepada kita gitu. Nah, makanya Allah melalui Rasulullah menyampaikan bahwa ada salah satu hadis itu al-jannatu mustaqatan ila arba'atin nafar. Bahwa surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Ini terbalik. Kalau tadi kita yang rindu kepada surga, ini terbalik. Surganya yang rindu kepada 4 golongan ini. 4 golongan. Kalau surga yang rindu, ya udah pastilah dia terima, Pak. Karena dia yang rindu gitu loh. Kalau kita yang rindu, ya belum tentu pula, Pak. Nah, siapa yang dirindukan oleh surga itu? Pertama, talil Quran. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran itu kalau di Ramadan itu meningkat drastis sampai 100%, wajar harus. Tapi yang dirindukan surga itu bukan hanya yang ngaji di Ramadan, tapi istiqomah ngaji di hari-hari biasa walaupun belum Ramadan, walaupun hanya 1 ayat saja. Ini yang dirindukan oleh surga itu. Loh, sekarang ini gimana, Pak? Kok ngedur di Ramadan? Ya wajar, karena memang Ramadan ini diberikan luar biasa oleh Allah berlipat ganda, sangat rugi kita. Makanya kata
Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun." Siapa saja yang membaca huruf-huruf atau ayat-ayat dalam Al-Quran, falahu hasanatun. Allah akan memberikan kebaikan, dan kebaikan itu adalah berupa tiap hurufnya itu 10 pahala atau 10 kebaikan. Jadi kalau satu huruf 10 pahala, kita baca hanya satu ayin, sudah berapa banyak dosa-dosa kecil yang bisa ketutupan, Pak. Luar biasa. Hanya karena baca satu ayin, dosa-dosa kecil kita yang mungkin kita sudah lupa dulu, sudah ketutupan, Masya Allah. Dan ini menjadi luar biasa Talil Quran ini. Makanya satu saat Rasulullah ini berjalan dengan para sahabat melewati satu tempat. Pas di tempat itu Rasulullah langsung ngomong pada para sahabatnya, cepat, langkahnya, lari-lari kecil, maksudnya agak cepat. Pas pulang, lewat tempat itu lagi. Sahabat-sahabat ini kan siap-siap pulang, lari-lari kecil lagi, cepat-cepat. Kata Rasulullah, jangan, pelankan langkahnya. Para sahabat heran loh, kenapa Rasulullah? Tadi kau suruh kami cepat-cepat, tadi suruh lambat-lambat, apa kata Rasulullah? Kalau kalian diberikan Allah telinga yang bisa mendengar seperti aku, bisa mendengar apapun, pasti kalian akan melakukan hal yang sama. Kenapa Rasulullah? Pas kita lewat pertama tadi, jelas betul ku dengar ada pasangan suami istri yang sedang merintih menjerit minta tolong karena tengah mendapatkan azab kubur. Aku gak tega mendengarnya, kata Rasulullah. Makanya kok ajak kalian cepat-cepat jalan. Tapi pas kita pulang, ku dengar betul kata Rasulullah, mereka berdua lagi berbahagia, bersuka cita, bahkan terdengar ketawanya. Makanya ku tahan kalian untuk tidak jalan cepat-cepat. Loh, kok bisa Rasulullah? Kata para sahabat, mereka berdua, kata Rasulullah, dibebaskan Allah dari azab kubur itu perkara karena anaknya di rumah sedang membaca Al-Quran, sedang mengaji Al-Quran. Masya Allah. Hanya karena bacaan Quran saja orang tua kita dihindarkan Allah dari azab kubur. Masya Allah, luar biasa. Ternyata berkahnya bukan hanya untuk kita gitu. Apalagi kalau menghafal. Makanya untuk kita sekarang ya gak usah lagi kita Pak. Karena kalau kita udah berat betul hafalan kita sekarang ini Pak, mau ngapal itu susah Pak ya. Hafalan yang sekarang hanya kita dapatkan waktu SD, waktu SR itu dulu, yang dapatnya itu cuma inna sama kulhu. Makanya kata malaikat spesialis lo Bapak ini. Spesialis apa? Rupanya spesialis kulhu. Nah subuh kulhu, zuhur kulhu, asar kulhu, maghrib bisa kulhu, tahajud juga kulhu. Lalu terus gimana Pak? Kalau sah ya salah sholatnya, cuma hanya dapat pahalanya kulhu saja. Nah, kenapa? Karena tiap-tiap surat itu memiliki keberkahan dan pahala yang berbeda-beda. Makanya dianjurkan kita untuk berbeda antara suratnya, antara rakaat pertama dan rakaat kedua gitu Bapak Ibu sekalian. Menghafal sekarang berat Pak. Udah Coba hafalannya rupanya legokannya banyak gitu loh. Pas datang ke Masjid Raudhah lama betul sholatnya. Apa kata jamaah yang lain? Ya Allah, alhamdulillah Bapak ini Ramadan ini dapat berkah betul. Lihat sholatnya sudah khusyuk betul. Padahal ternyata bukan saking khusyuknya, bacaannya dia nyoba hafalan barunya. Kuliah ayyuhal kafirun itu. Pas dimulainya kuliah ayyuhal kafirun la aqulu wa ta'budu wa la antum wa la nabiyyun wa la antum wa la nabiyyun wa la antum. Rupanya lama karena dia susah di mana tempat berhenti. Ya. Artinya Bapak dan saudara sekalian, bacaan Quran itu luar biasa. Makanya karena kita tidak sempat lagi sekarang, ya ayolah kita turunkan ke anak-anak
kita, ya, anak-anak cucu-cucu kita, insya Allah. Alangkah bangganya kalau kita yang hadir ini, masing-masing kita ini punya anak, minimal saja anak dan cucu kita itu 5 juz hafalannya, ya Allah. Pasti sudah Allah hindarkan kita dari azab kubur itu, Bapak-Bapak sekalian, ya. Nah, yang kedua yang dirindukan oleh apa? Surga itu wa'imul jiran. Orang yang memberi makan orang yang lapar, gitu loh. Artinya bersedekah kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, memberikan buka orang yang berpuasa. Kata Rasulullah, orang yang berkorban memberikan rezeki untuk orang yang berpuasa itu pahalanya sama persis dengan orang yang berpuasa itu, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Ya Allah, alangkah enaknya. Kita mungkin ngirim tahu bunting cuma 10, Pak, dimakan orang 10 yang berpuasa itu. Dari masing-masing 10 itu dapat pahala senilai dengan puasa yang 10 itu. Tapi ternyata walaupun tahu bunting kan agak berat ngirimnya kadang-kadang. Kenapa coba? Karena pahalanya besar. Sama dengan kita ngurus anak yatim. Ngurus anak yatim itu kan beratnya bukan main. Loh kok bisa gitu? Karena pahalanya besar. Kata Rasulullah, orang yang memperhatikan ngurus anak yatim itu nanti hari kiamat seperti aku dengan dia itu seperti 2 jari ini, telunjuk dengan jari tengah ini. Kenapa beratnya? Karena pahalanya besar. Kalau pahalanya nggak besar, nggak berat, nggak apa. Puasa berat karena pahalanya besar, karena berkahnya besar di Ramadan ini. Makanya menjadi berat tantangannya itu. Makanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita manfaatkan betul lah Ramadan ini. Apapun yang bisa kita lakukan, sedekah kita, infak kita, karena percayalah bahwa Allah pasti sesuai dengan janjinya. Apa janji Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infak sedekahkan dari rezeki yang baik-baik, maka aku pasti menggantinya dengan rezeki yang jauh lebih baik lagi ketimbang dengan apa yang kalian infak sedekahkan itu. Itu janji Allah itu. Yang ketiga, yang dirindukan surga itu siapa, Bapak-Bapak sekalian? Wahfizil lisan. Orang yang mampu mengendalikan lisannya untuk tidak berbicara berlebih-lebihan, untuk tidak bicara yang mengecewakan orang, untuk berbicara yang menyakiti hati orang, untuk berbicara tentang kesombongan dan sebagainya. Mampu mengendalikan lisannya, gitu loh. Bukan nggak boleh bicara, tapi mampu mengendalikan. Yang terakhir, siapa yang dirindukan surga itu adalah orang yang soim, ya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, gitu loh Pak. Di puasa bulan Ramadan. Nah, cuma masalahnya kan puasa ini kan ada 2 yang kita ambil. Ada yang batal puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Nah, yang berhati-hati itu kadang kita memang puasanya nggak batal, tapi pahalanya jadi batal gitu, Bapak-Bapak sekalian. Nah, karenanya mari kita bersama-sama melalui safari Ramadan ini kita terus memberikan yang terbaik. Pengurus masjid, ar-raudhah, kemudian jamaahnya segala macamnya. Insyaallah ini safari Ramadan ini luar biasa. Saya kira saya hampir berangkat subuh lupa jamaah tadi. Iya, Pak. Kalau enggak WA siapa? Johani, saya berangkat subuh tadi, Pak. Saya pikir subuh aja. Saya bilang sama Pak Johani sama Pak Sukisno, coba diinikan aja. Kalau kira-kira merepotkan safari Ramadan itu, kita tetap di subuh saja, gitu loh. Sehingga tidak merepotkan. Tapi kalau masjidnya siap, yaitu bagian dari apa? Dari sedekah mereka, gitu, kepada orang-orang yang berpuasa. Insyaallah luar biasa pahalanya pengurus masjid Raudhah ini. Kasih makan kalian jauh-jauh ini, Pak. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian,
Ada apa? Pak Somad Iya. Udah dijemput Pak Camat betul ini. Iya. Jadi kalau Firman apa Pak itu? belum datang, pasti ditanya sama Pak Camat, mana lah pengurusannya Allah itu ya. Jadi kita bersama-sama, insya Allah kita bisa sama-sama karena kita membantu Pak Camat untuk dapat membangun kecamatan Pak Haris. ini walaupun kecil. Enggak kelihatan kan di sini rumahnya. Rumahnya di situ. Bahwa Masjid. kita menjalin Padahal dia admin, dia kita kayak di jalur agama ini bukan hal yang kecil Pak, tapi luar biasa karena ini bisa membuat kita rukun. Rukun itulah modal utama pemerintah itu untuk lancar membangun. Kalau nggak rukun ya nggak lancar lah membangun itu. Karena itu Bapak dan Saudara sekalian, kita sama-sama insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih baik kita tanya jawab, walaupun nanti mungkin yang menjawabnya nggak mesti saya karena Ustaz kita banyak ini ya, dan kita banyak. Dan ya saya agak seret dikit ini ya. Mungkin karena puasa Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau diambilin minum nggak, Pak? Bercanda ya Bapak ini ya. Bapak ini suka Terima bercanda. kasih Tausiah agama yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Irawan sebagai Lagi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemilik. Mengingat waktu kita masih ada kurang lebih sekitar 30 menit, mungkin kita kasih kesempatan untuk satu penanya, baik yang ada hubungannya dengan materi yang disampaikan tadi atau di luar materi. Dipersilakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa. Kalau nggak ada saya. Ada. Ada Pak. Tanya. Iya. Silakan Pak Adi. Pak Saliman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ke pertanyaan ke Pak yang terhormat Pak Camat Kecamatan Piling. Begini Pak, waktu kemarin saya menghadiri acara silaturahim dengan Bunda Eva di Masjid Buddha. Kebetulan saya tuh lewat Jalan Asabri 3 Pak yang tembus ke SPN. SPN. itu bukan Pak, rumah makan agrowisata. Iya. Tikungan pertama arah ke SPN itu tajam Pak, pertama. Kedua, lubangnya itu ada 40 cm. Saya khawatirnya gini Pak, menurut ibadatnya mudah-mudahan belum menimbulkan musibah gitu. Karena lubang itu ada sekitar lebih kurang 40 cm beberapa tempat. Nah, ini mohon maaf menyampaikannya barangkali walaupun mungkin warga sudah menyampaikan, tapi kebetulan saya juga waktu itu lewat, tepat saya harus mundur karena pakai mobil khawatir kasisnya kesangkut. Ini mohon Pak kalau bisa memang ada dinas dari terkait untuk bisa paling nggak menambah lah Pak, paling nggak sekitar radius tikungan pertama arah ke SPN itu Pak, supaya jangan sampai menimbulkan musibah. Jadi Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Pak Teh. Nanti aja kloter kedua. Jawab dulu. Biar dijawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dalam pelaksanaannya alhamdulillah kemarin itu pertimbangan kami juga menaruh kegiatan safari Ramadan Wali Kota di masjid yang kebetulan di atas biar ada wali kota melihat situasi jalan. Alhamdulillah malam itu juga wali kota melalui ajudan WA saya tidak bohong, jalan mananya udah lewat ini jelek, tolong disampaikan. Dan malam itu juga memang sudah disampaikan kepada Kadis PU-nya Pak. Nah, dalam pelaksanaannya ya nanti akan saya sounding lagi bahwa memang perintah wali kota langsung itu untuk dibenarkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya harap kita bersabar pasti dikerjakan karena apa? Memang dinas PU sekarang lagi memang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terlepas dari bencana banjir kemarin lagi ngebangun talur, jalan dan lain sebagainya. Tapi memang jalan yang kemarin sepanjang perjalanan memang
malamnya setelah wali kota pulang itu melalui ajudan WA saya jalan-jalan yang di sekitar situ saya sudah WA-kan ke ajudan untuk segera dibangun oleh dinas PU. Dan itulah makanya tujuan kami juga pihak kecamatan berbagai pertimbangan melaksanakan safari Ramadan di masjid itu karena memang mengingat situasi di sana memang sedikit masuk ke dalam seperti itu Pak. Insya Allah akan dikerjakan, memang sudah perintah wali kota langsung itu Pak. Izin sebentar Pak, mohon maaf Pak, ini gunanya kita ada forum, ini kan sangat bagus ini Pak. Saya perhatikan semalam itu Pak, rupanya memang sepotong saya Pak ya. Katanya karena itu tuh kurang peduli Pak terhadap lingkungannya. Paling enggak siring itu harusnya dibersihin. Supaya pada saat saya mau belok kanan, saya lihat kiri, rupanya siring tertutup sampah yang tadi mohon maaf kurang peduli tadi. Akhirnya air melimpah ke jalan, akhirnya erosi abrasi jalan itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, insya Allah ke depan melalui Pamong, Lurah juga nanti ke depan akan kami himbau juga karena memang ya saya memang akui juga memang kesadaran kita juga di lingkungan warga masyarakat masalah kebersihan sangatlah kurang seperti itu. Terkadang memang keluhan dari warga masyarakat ada program baik kita ini dilaksanakan sudah jauh-jauh dari zaman Pak Herman AR. Kebetulan saya juga dulu pernah menjadi lurah juga. Itu ada kegiatan Jumat bersih di setiap kelurahan. Dan heran juga menganggap warga masyarakat mindsetnya Jumat bersih itu tugas Pak Mul RT dan Limas seperti itu. Jadi merasa mereka tidak ada beban dan tanggung jawab. Nah, sebenarnya memang RT Limas itu membersihkan tempat-tempat wilayah hanya membantu seperti itu, bukan mindsetnya tugas bersih-bersih RT, Limas dan Lurah, tapi itu menjadi masukan juga artinya kepada kami pemerintah untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Terlepas itu yang lebih tidak baiknya lagi terkadang masalah pembuangan sampah terutama di jalan protokol ini menjadi harus mempunyai kesadaran warga masyarakat. Mungkin bisa buang sampah di protokol itu kalau waktu malam hari, karena paginya dari dinas lingkungan hidup itu selalu membersihkan jalan protokol, tapi jangan sampai sudah dibersihkan ngebuang di siang hari. Di sini titik-titik kita di Kemiling ini, terutama yang paling lumayan kesadaran masyarakat itu yang di bawah flyover kita, di bawah flyover Kemiling itu kebetulan di depan PDAM. Nah itu kalau pagi ya kalau tumpukan sampah banyak sekali, entah orang lewat dan sebagainya, tapi diambil oleh dinas lingkungan hidup. Nah yang saya juga intinya ketika siang hari membuang itu seolah ada sampah baru tidak diambil, padahal memang kesadaran masyarakatnya yang kurang di situ. Kalau banner sering kita pasang juga seperti itu, tapi kadang sudah dicabut dan lain sebagainya. Ya semoga kesadaran masyarakat ke depan jauh lebih baik lagi lah seperti itu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai lingkungan Bapak Cakap mungkin tahu dari lingkungan Lakom ini tempat banjir. Nah, pada zaman Pak Herman AR itu tiap awal-awal mau hujan itu ada penggalian siring atau penggalian di talu-talu itu digali. Nah, jadi kemungkinan enggak istilahnya agak kecil lah banjir. Nah, dari semenjak pendayakan itu Saya keluar dulu ya. setiap bulan Bisa 10 kan ngecek ada nggak anak bujang saya? Ada. Iya kalau ada. Enggak di WA aja sih. Ya, HP aja saya. ada timnya yang bisa membersihkan talu-talu itu. Jadi kemungkinan istilahnya banjir itu agak nggak terlalu besar, tapi kalau selama ini sangat besar lah banjir di Bakom. Itu aja, terima kasih. Terima kasih masukannya Pak. Alhamdulillah terakhir kemarin Pak
RT juga udah tahu itu kadis sendiri, kadis PU juga sudah mengecek dan lain sebagainya, akan segera dilaksanakan Pak Insya Allah. Karena waktu kemarin kita dibantu juga disounding dengan salah satu anggota dewan juga, sehingga ya Kalau masuk sekali langsung kerja mulai dari Bukan kalau masalah kalau pembangunan Argo saya, tapi ini kan kalau itu kan dari awal dari tempat rumah kan udah tanggal sekali. ya masuk pengerokan dan juga pembangunan bertahap. Karena kemarin itu sampai malam Tapi Pak Ferdi bukan tengah aja ya. kasih juga di Kendal. Kemarin Ini Pak RT ini RT kita masih muda ya. Masih ganteng ya. Pak Ferdi tambah ganteng aja loh. Dan lagi di sini. Putar nih kita. Putar sini. Ya. Bisa kita ya. 20 menit lagi. Selama Kalau ada yang lain saya enggak. Terima kasih Bapak dan Saudara sekalian. Pertama sebelum saya jawab mencoba untuk memberikan pendapat untuk Pak Yudi. Saya juga ingin gini dulu Pak, melalui sapaan subuh dan anu kita ini. Memang sekarang gini dulu Pak, apa ya, kepedulian kita itu memang sekarang ini sudah tipis betul ya Pak. Itu degradasi ini karena memang pengaruh alur kepercayaan gitu. Jadi wajar-wajar saja memang kadang, tapi tidak mesti harus terus menjadi penyakit itu. Karena memang Allah dalam surat Ar-Rum ini saya bacakan Pak. Surat Ar-Rumnya kan hampir hafal semua kita. Zohara fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa telah terjadi kerusakan di atas bumi dan di lautan itu karena akibat dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Dan kata Allah, tunggu mereka sendiri yang akan menerima atau merasakan akibatnya. Ya benar juga gitu. Nah, contoh kan itu ya Pak kita itu, karena siring gak kita pedulikan, ya akhirnya kan airnya naik ke halaman kita sendiri juga gitu kan. Sampah gak kita pedulikan, airnya juga nyumbat aliran sungai dan segala macamnya. Jadi memang Al-Quran itu dari jauh-jauh hari udah mengingatkan seperti itu. Cuma memang pengaruh dari kehidupan ini kan banyak. Air sampah itu bukan urusan saya sudah bayar kok dengan tukang sampahnya itu gitu kan. Nah, tukang sampah yang tukang ngangkutnya itu pula. Nah, itu kan urusan RT lah, RT juga punya insentif sekarang gitu kan. Dan RT itu bersihin sampah itu gitu loh. Nah, tapi mungkin pikiran-pikiran seperti itu adalah lumrah terjadi, tapi tidak mesti harus terus-menerus terjadi. Tapi kita bangun di kepribadian kita itu, kepribadian kita bahwa ternyata kalau kita bersih keuntungannya untuk kita sendiri juga. Kalau kita hidup kotor ya akibatnya di kita juga. Artinya minimal kalau kesadaran kita ini masing-masing di depan
depan kita rumah masing-masing aja gitu kita bersihkan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa Pak. Cuma masalahnya kadang-kadang kita itu di depan rumah kita aja kita nggak mau. Batas tanah saya cuma batas pagar itu gitu loh. Di luar pagar itu urusannya Pak Camat gitu, urusannya Pak Lurah, urusannya Pak RT. Nah jadi sungguh Islam itu sebenarnya mengetuk itu semua dan itu akan terus terjadi sampai kapanpun. Jadi ayo kita menjadi iklan, mudah-mudahan minimal kita bersih untuk diri kita sendiri, peduli dengan lingkungan, ya lingkungan kita sendiri juga. Kadang-kadang sih miris juga sih. Saya dulu rajin juga ikut Jumat bersihkan Pak Camat waktu di Panjang kedaton. Gimana nggak miris itu? Kita pembersihan di rumah dia keluar aja enggak gitu Pak Camat. Sungguh terlalu. Saya pikir kelewatan lagi orang itu. Padahal yang nyangkol yang ngarit itu camat, KUA gitu, dia keluar juga enggak gitu loh. Padahal minimal keluar gitu loh. Kalaupun nggak bisa, ya apa loh gitu ada basa-basi. Nah itulah kita sekarang. Kenapa nilainya sudah sedikit berkurang? Itu. Kemudian yang kedua masalah zakat. Zakat yang sama itu bukan hanya di kemilik aja itu semua gitu. Nah ukurannya kalau Arab itu apa Pak? Mud ya Pak. Ukuran mud gitu loh Pak. Kenapa dia? Yang namanya zakat itu Pak kan ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Nah kalau zakat fitrah itu harus berupa makanan, gitu loh, harus berupa makanan. Nah artinya zakat fitrah itu makanan pokok yang kita makan, gitu loh. Nah kebetulan mereka di sana gandum ya gandum, gitu. Di sana mereka di sana ya apa? Jagung ya jagung. Di sana korma ya korma. Kebetulan kita beras, gitu. Maka Bapak dan saudara sekalian, kalau zakat itu pakai mud, gitu. Pakai mud, gitu loh Pak. Kalau ukuran Arabnya, Bapak Ibu sekalian, pakai mud itu lebih kurang. Kalau mud itu pakai tangan gini kan, kayak tangan seperti ini, ngambilnya tangan sebesar tangan kita ini. Nah, tapi karena ternyata tangan kita ini berbeda-beda, mood saya dengan Johan beda, lebih besar tangan saya gitu. Oh ini ukurannya orang dewasa katanya, ya kan orang dewasa juga beda-beda. Maka dikonversilah, gitu, dikonversilah oleh ulama kita lebih kurang minimal 2,5. Itu minimal itu. Minimal 2,5. Kalau kami ambil 27, 28 itu standar. Alhamdulillah. Memang harus dibangun masyarakat itu. Kalau kasih zakat itu ya memang ambil yang Minimal. memang dia di standarnya. Jangan pas minimal betul gitu. Tapi kalau dia tidak mampu ya minimalnya itu 2,5. Jadi 2,5 itu juga Belum sudah keciduk ya. konversi, sudah normal Pak, Pakai snow. untuk ukuran Indonesia. Jadi tidak salah juga. Jadi kalau ada yang 28 kan ada yang 32 kan, ada yang 32 tidak masalah. Tapi Bapak ukuran minimalnya itu konversi Indonesia 2,5 kilo gitu. Nah pertanyaan lagi, Ganteng juga ya, Pak, ya. harus beras dengan duit gitu? Boleh nggak itu beras dengan duit? Sebaiknya kan memang berupa makanan, tapi ternyata ulama kita ya membolehkan itu dikeluarkan dalam bentuk duit. Kenapa? Karena memang kebutuhan dari masyarakat makin miskin kita itu sekarang ini bukan hanya beras saja lagi juga gitu. Dikasih beras gimana dia mau makannya enak kalau beras ya, dia kan pengen beli sayur juga gitu kan, pengen beli yang segala macam. Nah makanya boleh Bapak sekalian, Ini. yang penting nilainya tidak boleh di bawah nilai itu dan harus nilai yang kita makan. Makanya saya dengan ketua Tadinya Masjid lihatin Al-Ansar saya dia, beda ini terlalu ganteng. zakatnya. Nah
Nah, itu saya menyebutkan beras Ya kan saya videoin kan. Kan di YouTube kan. beras 3.000. Ya nggak sama lah. Ya. Tanya. Iya. Mana? Beras dalam panas sama beras di bawah, beras sama panas. Ya, nah itu. Artinya jangan disamakan 2,5 gitu, tapi nilainya beda gitu. Ya, nilainya beda. Saya makan yang 2.700, makan beliau makan yang 3.000. Ya nggak boleh diadakan yang 2.700. Kata malaikat pembohong ini, ya. Nah, arti akal-akalan yang boleh itu boleh lebih. Yang makan beras 2.700 boleh zakat yang 3.000. Tapi yang makan beras 3.000 nggak boleh zakat 2.700 gitu loh, Mas sekalian. Nah, jadi silakan karena memang itu konversi yang nggak boleh sama sekali bukan beli beras zakatnya itu. Maksudnya gini, rame-rame zakat ke apa? Al-Ansor itu atau ke Ar-Raudhah. Udah numpuk gitu apa? Numpuk berasnya. Karena kata ustaznya itu harus wajib hukumnya harus beras gitu loh. Dia nggak sempat dia mau duit. Belilah beras yang sudah dizakatkan itu. Nah, pokoknya senilai itu ya. Nanti saya ganti duit yang nggak sah itu Pak. Ya kalau mau duit ya duit saja. Ya disampaikan artinya seperti itu. Nah, terus gimana? Sekarang ada lagi ini. Nah, karena memang kita sekarang gimana caranya supaya ada duit juga. Oh, ambilnya kedua sebelum beras apa? Beras zakat itu ya nggak boleh Pak. Kenapa? Karena nanti pas pembaginya ada duit, ada beras. Nah, kebetulan duit kita dikit, kita jual aja beras zakat ini. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memang itu Pak RT konversi ya, konversi. Jadi kalau tiap masjid-masjid itu berbeda, ya tidak apa-apa. Yang penting standar